Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Somehow kangen ya, kangen ya ketemu langsung gitu. Beda rasanya online sama ketemu langsung tuh. Tapi ya entah gimana nih untuk semester ke depan belum ada pemberitahuan sama sekali. Kalau misalnya Bandung dan Cimahi masih masih merah ya, masih rawan, kemungkinan besar semester besok juga masih online. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Oke lah, kita lanjut aja ya. Nah, ini saya kemarin ngasih soal latihan, gimana ada yang kesusahan atau gampang-gampang aja? Ada yang mau ditanyain nggak tentang soal ini? Siapa tahu keluar di UAS, siapa tahu gitu. Ini teh diem teh udah ngerti atau sama sekali gak ngerti? Kemungkinannya dua. Diem itu udah ngerti banget atau sama sekali gak ngerti gitu. Kalau misalnya ngerti tapi masih susah, itu biasanya bilang. Jadi ada dua kemungkinan ini. Coba saya tanya. Gimana Hafiz Maulana? Hafiz, udah coba ngerjain ini soalnya? Belum, Pak. Belum? Masih Kenapa belum? masih iya masih apa? Pak, Ngeliatin kemarin ini itu dulu. kan ini apa yang minta tugas teh Pajar, terus kata Bapak tuh yang terakhir teh kayak gini nih. Ya udah yang lain boleh lab. Kan Pajar itu minta tugas siapa Oh sendiri, iya Pak. ya, jadi banyak yang nggak tahu ya. Iya, soalnya udah pada keluar gitu, Pak. Ya udahlah, kita bahas aja ya. Iya, Pak, lebih baik dibahas biar pada ngerti semuanya gitu, Pak. Makasih ya, Pak. Ya nggak dibahas deh. Coba kalian kerjain. Saya kasih poin nih. Poin tambahan. Mau nggak? Atau mau dibahas aja? Mau dibahas atau mau ini? Mau poin-poin tambahan? Nah, ini setiap poinnya ini saya kasih. Yang ini mah gampang, kayak reaksi mah cuma 1 poin. Bentar. Shift F5. Yang ini ya ini 1 poin lah. 1 poin. Yang ini juga 1 poin, gampang. Masih yang dulu. Nah, ini rumusnya doang, tentuin rumusnya. 2 poin. Nah, ini 3 poin. Ada yang mau? Ini berurutan. Jadi yang pertama ini kepake, terus yang kedua ini make yang pertama, ini juga pakai yang pertama. Jadi berurutan satu sama lain itu membutuhkan data yang sebelumnya. Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, kita langsung bahas. Ini tawaran loh, mau nggak nih? Boleh, Pak. So, yang gampang dulu nih. Poin pertama, siapa yang mau? Nih, jadi caranya, kalau misalnya ada yang mau ya, kalian ini aja nyuruh saya, Pak, tolong gambarin ininya, batang gitu. Terus ada gaya di titik B, misalnya kayak gini ya. Misal nih, Pak, tolong gambarin batang, misalnya ya. Nah, saya gambarin. Ada gaya di titik A, misalnya ya. Terus ada reaksi di titik B, gitu. Arahnya kemana? Nah, gitu aja. Jadi kamu bilang, saya tulis gitu. Siapa nih yang mau gaya reaksi yang gampang? Atau mau diborong? Boleh, tapi maksimal 3 poin ya. Kalau mau diborong. Jadi ngerjain poin pertama sama poin kedua gitu.
Gimana Deden? Mau Deden? Oh Deden yang ini, mau yang setelahnya, biar poinnya banyak. Belum sama ngerjain, Pak. Iya kan ngerjainnya dari awal di sini. Ngerjainnya dari awal. Dari awal. Kalau misalnya nggak ada yang mau, saya bahas. Dari awal ngerjainnya, jadi nggak harus ngerjain dulu gitu, enggak. Yang Ya udah penting bahas bisa aja kan. tuh, Pak. Nanti saya gambarin DBB-nya. Terus kalian tinggal ini aja. Oh, sigma F sama dengan 0 gitu. Jadi reaksinya berapa? Mau nggak? Saya hitung sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya. Ya udah kita bahas aja. Nah, jadi ini soalnya dia itu sebuah batang ya. Batangnya ini udah diketahui modulus elastisitasnya dan juga inersianya. Nah, modulus elastisitasnya itu E ya, 10 GPa dan inersianya itu 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Dan di sini itu si batangnya tersebut ditumpu di titik A, ya tumpuannya cantilever ya, yaitu dijepit atau dilas. Jadi dia nggak bisa bergerak sama sekali. Dan juga di titik B dia dikenakan gaya sebesar 2 kN dan panjangnya 3 meter. Nah, pertama ya pertanyaan intinya sih berapakah landutan atau displacement pada titik B. Jadi kan dia akan nah gini ya di batangnya nih. Nah, ininya berapa nih? Nah, landutan atau V pada titik B berapa gitu kan? Itu yang ditanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa hal harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, misalnya ini nih, reaksi di titik A. Dari reaksi di titik A itu kan ada gaya dan juga ada momen ya. Ya udah tinggal kita buat deh BB-nya dulu. Saya mendingan di MS OneNote aja ya biar lebih leluasa. Saya pindah dulu. Ini di copy. Stop share. New share. Nah, udah jelas ya? Gambarnya udah kelihatan? Halo? Ya Pak, terlihat Pak. Nah, jadi pertama kita ngapain? Pertama pasti DBB. DBB. Jadi ini batangnya. Dia ada gaya sebesar 2 kN di titik B ini ya. Titik B, ini titik A. Ini 2 kN. Nah, di titik A, kalau misalnya kalian ingat-ingat, tumpuan jepit itu tuh semua gaya reaksi ada, semua jenis. Jadi dia itu punya gaya reaksi di sumbu Y atau AY ya. Dan juga dia punya harusnya sih punya reaksi di sumbu X juga, tapi karena di sini nggak ada gaya aksinya, jadinya reaksinya nggak muncul atau nol ya. Sebenarnya dia punya, tapi nilainya nol, jadi nggak usah kita gambar aja. Nah, langsung aja sama momen reaksi. Nah, misalnya kita gambarkan berlawanan arah jarum jam terlebih dahulu ya, karena kita belum tahu arah yang sebenarnya kemana. Nah,
Di sini kita tentuin dulu berapa itu AY, berapa itu M. Ya, materi zaman dulu ya ini mah. Gampang lah. Jadi, sigma F disumbu Y sama dengan 0. Berarti AY dikurangi 2 kilo, langsung aja ya 2000, atau 2K juga boleh nulisnya, sama dengan 0. Berarti AY sama dengan 2000 Newton. Sekarang sigma momen, misalnya di titik A sama dengan 0. Di situ ada momen reaksi, dan arahnya itu udah berlawanan arah jarum jam, berarti M ya. M, nah ini 2 kilonewton. Kalau misalnya kita anggap titik pusat rotasinya di titik A, berarti 2 kilonewton ini memutarkan batangnya searah atau berlawanan arah jarum jam? 2 kilonewton. Searah atau berlawanan? Searah. Ini Berlawanan, M ini Pak. searah jarum jam ya. Si M-nya searah jarum jam, berarti minus M. Ini yang ini nih. Dia searah jarum jam, bukan berlawanan. Berarti minus M. Nah, yang 2 kilonewton ini, dia searah jarum jam ya, kan muternya gini juga nih. Tuh. Coba kalian bayangin. Titik A sebagai pusat rotasi. Berarti ini itu searah jarum jam nih yang 2 kilonewton. Berarti minus juga. Minus 2 kilonewton atau 2000 dikali lengan momen. Lengan momen panjangnya 3 meter. Sama dengan 0. Berarti minus M sama dengan 6000. Berarti M sama dengan minus 6000 Newton meter. Nah, berarti sebenarnya ya, ini saran saya ya. Jadi direkonstruksi lagi DBB-nya, tapi enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini rekonstruksi DBB. Jadi kita udah menjadikan arah-arahnya itu dibetulkan gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini tahap ini enggak dilakukan juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Nah, jadinya kita gambarin laginya kayak gini. Ini ada AY, dia udah positif ya ke arah ke atas. Nah, ini M-nya itu kebalikan dari yang kita asumsikan. Nah, ini adalah M-nya. Terus di sini ada 2KN. Di sini titik D. Nah, kayak gini. Boleh-boleh aja kalian nggak merekonstruksi DBB-nya, tapi di perhitungan selanjutnya, kalian tetap harus masukin M-nya itu minus dari 6000 gitu. Minus dari ini. Nah, takutnya kebalik-balik gitu. Jadi ini lebih baik gitu untuk meminimalisasi kesalahan. Jadi lebih baik direkonstruksi dulu DBB-nya ke arah yang udah positif atau arah yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita lakukan sectioning ya seperti biasa. Di sini karena cuma, nah coba kita lihat. Kaidah section itu kan kalau misalnya ya kalian anggaplah ada suatu benda yang berjalan dari kiri ke kanan. Kalau misalnya ada gangguan, oh berarti dia sectionnya gitu ya. Oh ada section, ada gangguan berarti ada section 1, ada section 2 di sebelah kanan. Nah, di sini dari ujung sampai ujung, nah gayanya itu cuma ada di pojok sebelah kanan, berarti ya agak ya cuma ada satu section ya. Sectionnya cuma satu, sederhana. Biar gampang hitungnya. Dia berlaku dari 0 sampai 3 meter. Nah, kita gambarin lagi tadi ada AY ya, langsung aja AY arahnya ke atas, nilainya 2000. Dan juga ada momennya. Nah, ini kita gambarin yang udah diperbaiki. Nah, ini momennya M, ini titik A. Nah, pada section ini dia itu panjangnya X, akan muncul
reaksi ya. Reaksi itu V dan juga M. Di sini nih di titik O. Dan juga M. M itu arahnya ke sana. Nah, seperti itu. Ini M. Nah, kita hitung nih berapa V-nya, berapa M-nya. Ya udah langsung aja ya. V itu sama dengan 2000 pasti. Karena nggak ada gaya-gaya lain yang mempengaruhi di sumbu Y. Dan juga ini sebenarnya dari sigma F di sumbu Y ya. Ini sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Gitu. Hasilnya pasti V sama dengan 2000 Newton. Dan juga sigma momen di titik O sama dengan 0. Nah, sekarang sigma momen di titik O. Berarti kita anggap titik ini sebagai pusat rotasi. Nah, ini langsung aja ya kita tulis, ini adalah 6000 Newton meter. Nah, sigma momen di titik O sama dengan 0. Nah, berarti yang menghasilkan momen itu adalah gaya 2000 Newton dan juga momen murni, ya momen ini ya, momen reaksi, dan juga M ini nih, yang gaya dalam yang mau kita cari tahu. Ya udah, berarti yang ini nih, dia itu berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya. Berarti 6000. Nah, terus yang 2000 ini, dia akan menghasilkan momen yang memutarkan bendanya itu searah jarum jam. Yang 2000 ya, lihat tuh. Kalau searah jarum jam berarti negatif. 2000 dikali jaraknya itu X. Nah, ya udah, terus ini momen gaya dalamnya kan dia berlawanan arah jarum jam. Positifnya udah seperti itu ya. Berarti ini plus M sama dengan 0. Berarti M sama dengan 2000X dikurangi 6000. Ini Newton meter. Nah, inilah yang kita butuhkan, yaitu grafik momen. Grafik momen. Di sini M satuannya Newton meter, dan di sini itu adalah X satuannya meter. Ini sampai 3 meter. Nah, coba kalian masukkan nih. Ketika X-nya 0, berarti M-nya berapa? Masukkan nih, X-nya 0. M-nya berapa M-nya? Min 6000 Pak. Min 6000. Nah, ini min 6000. Nah, masukin juga ketika X-nya sama dengan 3. Kalau dimasukin 3? 0, Pak. 0 Pak. Betul. Ketika X-nya 3 sama dengan 0. Nah, berarti garisnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi awalnya minus 6000. Terus setelahnya itu 0 gitu. Sampai pada saat 3 dia itu 0. Nah, ini adalah grafik yang dibutuhkan untuk memperhitungkan berapakah displacement-nya ya. Nah, masuk lagi ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Nah, ini kan udah ya. Reaksi di ini udah. Rumus M udah. Nah, ini rumus M itu adalah yang ini ya. Rumus M itu yang ini nih. Udah. Tentukan rumus dV per dx dan V. Nah, ini dia. Kan kita udah ini ya, udah tahu nih bahwa
D kuadrat V per dx sama dengan M per EI. EI-nya udah tahu kan? Ya karena dia konstanta gitu. Ya udah karena dia konstanta, kita geserin aja ke sebelah kiri. Berarti EI dikali D kuadrat V per dx. Ini V ya, bukan U. Dx kuadrat sama dengan M. Di mana M ini adalah 2000X min 6000 gitu. Nah, ini persamaan awalnya. Yang kita pengen tahu itu kan turunan integral pertama dan juga integral yang kedua ya. Coba kita integralin pertama. Nah, integralin nih. Jadi di sini kita integralkan pertama. Nah, set set. Nah, integral yang pertama ini terhadap dx ya. Dalam kurung. Nah, integral yang pertama menghasilkan EI dv per dx. Nah, ini tinggal diintegralin. 2000x integralnya apa? Kan awalnya pangkat 1 ya, ditambah 1 berarti pangkat 2x-nya. Dan di sini jadi per 2 juga ya. Ini 2000. Nah, terus ini sebenarnya kan x pangkat 0, jadinya ada x pangkat 1 karena nambah 1 kan. Nah, ini per 1. Ya udah per 1 mah ya sama aja ya. Berarti ini 6000x. Nah, ini ada konstantanya. C1 lah anggap seperti itu. Nah, ini adalah persamaan dv per dx-nya atau kemiringan atau sudut sama aja. Ini kita langsung aja ya, 2000 sama 2 dibagi, jadi ini 1000x kuadrat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita integralkan lagi, integral yang kedua ya, berarti EI dikali V sama dengan, nah integralin lagi. Berarti ini per 3x pangkat 3. Nah, ini per 2 ya, x kuadrat. Waduh. Tadi sempat keputus ya. Gimana tadi? Sampai mana? Sampai integral yang pertama ya tadi ya? Ya Pak, sampai yang Nah, yang 2000 lagi. Terus yang diintegralin lagi biar dapat persamaan V-nya. Diintegralin lagi berarti yang ini kan x kuadrat. Nah, nambah 1 pangkatnya jadi x pangkat 3 ya. Nah, terus jadiin per juga 3-nya nih. Nah, terus yang ini kan x pangkat 1 tambah 1. Berarti x pangkat 2. Terus jadiin per juga 2-nya. Ini 6000. Ditambah, nah ini kan C1 awalnya pangkat 0 ya, X-nya. Jadi pangkat 1. C1X. Nah, ditambah C2. Seperti itu. Nah, ini langsung kita hitung aja. 6000 dibagi 2 itu jadi 3000. 3000. Nah, udah ini kita tentuin berapa C1 dan C2-nya menggunakan syarat batas. Nah, ini nih yang harus jeli dan ini benar-benar konsep. Jadi harus mengerti. Kita lihat nih. Kan kalau misalnya batang itu dijepit kayak gini ya. Terus ada beban jadinya batangnya seperti ini. Berdefleksi gitu ya, melendut. Nah, kita lihat nih di titik A ini, di titik A dia kan belum ada ininya ya, belum ada pergeserannya sama sekali. Nah, ini yang salah satu yang menjadi syarat batas. Berarti di titik A itu tuh kemiringannya apa sih belum ada atau gak bakal ada ya karena dia dijepit kan. Gak bakal ada perubahan ini, perubahan displacement. Jadi dia nggak berubah posisinya. Mau ininya melendut sampai bawah banget juga. Ya tuh di titik A tuh tetap nggak ada
Tetap nggak ada displacement ya. Berarti V di titik A itu 0. Sama juga dV per dx-nya. dV per dx itu kemiringan. Nah, kemiringannya karena dijepit, dia kalau misalnya kita gambarin kurva elastiknya ya. Kurva elastik. Warna merah. Nah, dianggaplah seperti ini. Nah, coba lihat di titik A ini, dia itu di titik awalnya kemiringannya itu datar-datar aja kan. Nih, di titik awalnya itu dV per dx-nya atau kemiringan ya 0 gitu. Nggak bisa langsung patah ke bawah gitu. Nggak bisa kayak gini. Kalau misalnya kayak gini patah gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya, si batangnya udah patah duluan kalau kayak gitu. Jadi ini dV per dx-nya di titik A juga 0. Di titik A itu artinya ketika x-nya sama dengan 0. Ya udah dimasukin aja. Nah, karena syarat batasnya kayak gitu, kita masukin nih. Ketika di titik A, masuk persamaan yang ini dulu deh. Berarti EI, ini yang pertama ya. EI dikali dV per dx. dV per dx-nya 0 ya di titik A. Berarti dikali 0 sama dengan, nah 1000 dikali X kuadrat. Ya, karena X-nya ini 0 juga ya di titik A. Ini enak nih, nggak susah soalnya. Minus 6000 dikali X. Ya, X-nya juga 0. Ditambah C1. Berarti ya udah ini 0, ini 0, ini 0. Berarti C1-nya berapa dong? Ya 0 lah gitu. Terus syarat batas yang kedua. Kita pakai rumus yang ini. E dikali I dikali V, V-nya itu 0 ya. Ini saya perjelas aja. dV per dx. Di mana dV per dx-nya ini 0. Ini V, di mana V-nya itu 0. Nah, ini 1000 per 3 dikali X pangkat 3. Ya, X-nya 0 ya, langsung aja. Minus 3000 X kuadrat 0 kuadrat plus C1, C1-nya 0 dikali X 0. Oh, ini mah 0 semua C1 C2-nya. Ditambah C2. Nah, ya karena ini semua 0, C2-nya juga sama ya. C2 juga 0 gitu. Ini kegampangan ini soalnya. Ya udah berarti rumus akhirnya untuk persamaan EI dV per dx itu sama dengan, ya tinggal dimasukin aja ya, 1000 dikali X kuadrat dikurangi 6000 X, C1-nya 0, ya udah kayak gini aja. Dan rumus untuk defleksinya itu adalah 1000 per 3 X pangkat 3 min 3000 X kuadrat, udah gini doang. Nah, tinggal tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah berapakah displacement pada titik B, yaitu ketika X sama dengan berapa titik B? X sama dengan 3 ya. Nih di titik B nih. Ya udah tinggal dimasukin. Titik V pada titik B atau ketika X-nya itu sama dengan 3. Berarti pakai rumus yang ini ya. Ya udah tinggal masukin. Berarti E-nya ya rumusnya aja dulu lah. EI dikali V sama dengan 1000 per 3 dikali X pangkat 3. X-nya itu kan 3, dipangkatin 3. Min 3000 X kuadrat, berarti 3 pangkat 2. Nah, E sama I-nya dimasukin. Tadi E-nya tuh 10 GPa ya. Berarti 10 dikali 10 pangkat 9. I-nya berapa? 10 pangkat min 4 dikali V. Ini tinggal hitung. Coret 1, jadi ini pangkat 2 ya.
3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 dikali 1000. 9. Berarti ini 9 ri. Oh, kali 1000. 9.000. Tuh. Nah, ini berapa nih? Yang ini yang kanan berapa? 27.000. 27.000. Ya udah tinggal ini coret jadi ini 5 ya. Berarti ini 10 pangkat 6. V sama dengan minus berapa? Minus 18.000. Berarti V-nya berapa? Minus 18.000 dibagi 10 pangkat 6. Berarti berapa nih? Minus 0,018 ya. Benar gak? Ya, benar. Meter atau sama dengan kita ubah ke milimeter. Berarti ini minus 18 milimeter. Nah, jadi dari ujung ke ujung nih ceritanya, ini tuh nggak cuma, ini lumayan gede, 18 milimeter nih, dia melendut. Jadi ngek gitu ke bawah ya. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. 18 milimeter besarnya seperti itu. Oke, gimana sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini kegampangan ini soalnya. Gimana? Pak mau nanya yang di grafik, Pak. Ya, sebelah mana? Kenapa M-nya harus 0 dan 3, Pak? Itu teh dari mana sih, Pak? Kan section 1. Dari section yang pertama ya? Iya. Oh, ya. Jadi kita masukin batasnya aja karena dia kan garis lurus. Nah, jadi ini adalah kita kan tujuannya mau ngegambarin grafik momennya ya. Nah, kita lihat ini rumusnya itu rumus garis lurus karena X pangkat 1. Kalau X-nya pangkat 1 pasti garis lurus. Ya udah karena garis lurus kita masukin aja nilai ketika X-nya sama dengan 0 sama ketika X-nya sama dengan 3. Gitu. Terus kita garis tuh dari titik ini sama titik ini. Seret. Gitu. Sederhananya gitu. Nah, kalau misalnya X-nya kuadrat, itu beda lagi cara ngegambarnya. Jadi, cara ngegambar yang ini, kurva. Gitu. Harus cari akar-akar persamaannya. Terus harus cari titik puncaknya. Itu sedikit lebih rumit. Ya, tapi matematika lah. Itu matematika anak SMP sebenarnya. Ini juga sama, matematika anak SMP. Ya, jadi cuma sekedar ngegambarin ini. Nah, dan karena ini sectionnya itu pojoknya itu ketika 0 sama ketika 3 berlakunya, ya udah kita masukin pojok kiri sama pojok kanan, udah beres. Gitu. Gimana Deden? Deden ya tadi yang nanya? Fajar, Pak. Oh, Fajar. Gimana Fajar? Iya, Pak. Paham. Makasih ya, Suaranya Pak. mirip ya Fajar sama Deden. Iya. Soalnya sama. Oh iya, Hajar. Gimana? Ini gampang nih, C-nya semuanya 0 ini. Kebetulan C-nya semuanya 0. Oke ya, nanti kalau misalnya ada UAS model kayak gini, harus bisa ya. Insya Allah, Pak, kalau C-nya 0 lagi. Kalau nggak 0 juga nggak apa-apa. 0 juga nggak apa-apa. Ya, Pak, diusahakan. Insya Allah bisa. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kita lanjut materinya. Nah,
Jadi untuk memperhitungkan lendutan itu tuh metodenya nggak cuma satu, nggak cuma pakai metode yang tadi ya, tapi ada metode lain. Sebenarnya sama-sama aja sih, sama-sama konsepnya mirip, tapi nggak melakukan integral secara langsung. Nah, kalian pernah ingat kan dulu ya waktu SMA nih, udah masuk materi matematika SMA. Kalau misalnya nih ada sebuah fungsi, ya misalkan fungsinya seperti inilah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita ada dua titik, misalnya titik A dan titik B. Nah, kalau misalnya ini ada fx ya. Ini fx-nya misalnya berapa lah. Nah, kalau misalnya kita integralkan fx terhadap x ya. Fx ini terhadap x, dx, fx, dx. Nah, dengan syarat batas A sampai B, ini dapatnya apa? Dapatnya apa nih secara fisik? Yaitu luas area atau luas ini nih. Masih ingat nggak waktu SMA dulu? Pak, Lupa. Pak, Harusnya enggak, di Pak. matematika waktu tingkat 1 juga dibahas ini harusnya. Masa gambarnya mana, Pak? Gambarnya nggak nyala. Oh, Nggak sebentar, full, Pak. sebentar. Belum ganti software. Sebentar. Saya ke PowerPoint lagi soalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi ya, ini fx. Saya ulangi lah. Lah, nggak bisa dihapus. Ya udahlah. Kalau misalnya ini nggak bisa dihapus lagi kalau misalnya keluar tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada fungsi nih ya, yang kayak kurva nih, kayak gunung nih. Nah, kita ambil dua titik sembarang dari titik A sampai titik B. Nah, kita integralkan dari A sampai B. Nah, itu merupakan luas area. Nah, itu yang saya arsir tuh. Ini nih, yang saya arsir. Jadi dapatnya tuh luas area gitu. Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Ingat ya. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai dasar. Jadi kita ngitungnya luas dari grafiknya aja gitu. Nah, jadi ya nggak usah terlalu dipeduliin turunan rumusnya ya. Nah, kita lihat aja langsung ke sini. Nah, ini kan grafik momen ya sebenarnya yang kita dapatkan gitu. Grafik momen. Di mana grafik momen ini kalau misalnya dibagi EI karena ini konstanta ya. Jadi mirip-mirip lah. Ini konstanta EI-nya. Kalau misalnya kita integralkan misalnya dari titik A sampai titik B, berarti itu kan integral pertama ya, integral pertama. Jadinya ini dapatnya kalau misalnya integral pertama yaitu dv per dx. Kemiringan itu tadi integral pertama gitu. Nah, jadinya ini merupakan luas area ini merupakan kemiringan atau kalau misalnya sudutnya itu kecil, kan biasanya kemiringannya itu cuma kecil-kecil aja ya. Ini tuh kita samakan dengan sudutnya. Gitu. Nah, ini dia. Dalil yang pertama. Nah, ini kan kita integralin sekali ya. Kita integralin sekali rumus ini. Jadinya ini nih bisa kita anggap sebagai d theta per dx. Gitu. Dimana tetanya ini adalah integral dari grafik momen yang kita punya gitu. Ini sama aja ya. Jadi kemiringan dengan besar sudut itu sama untuk sudut yang sangat kecil. Seperti itu. Nah, jadi saya harus interpretasiin dulu ya. Jadi maksudnya sudut tuh kayak gimana? New slide. Nggak bisa dari sini.
Nah, misalnya batangnya masih sama ya, batangnya seperti itu lurus dan kedua sisinya itu ditumpuk. Nah, ini tumpuan satu, ini tumpuan lainnya. Ini ngeganti warnanya bisa nggak ya? Ganti warna di PowerPoint tuh. Oh ini. Nah, setelah dibebani ceritanya dia itu melengkung batangnya ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah garis elastiknya. Yang ini titik A, yang ini titik B. Nah, maksudnya sudut itu apa sih? Maksudnya sudut. Apa itu sudut A? Apa itu sudut B? Apakah itu sudut B A? Nah, maksudnya sudut itu apa? Kita lihat kurva elastiknya, yang dimaksud dengan sudut A itu merupakan, nah kita lihat di titik A, terus kita buat garis singgungnya. Nah, buat segaris singgungnya. Nah, sudut A merupakan, misalkan ada garis yang horizontal ya. Nah, sudut yang dibentuk dari ini nih, ini adalah theta A. Ini warna hitam. Nah, jadi kita lihat garis singgung pada kurva elastik dan juga dibandingkan dengan garis horizontal ya. Nah, itu adalah theta A. Sedangkan untuk yang di titik B ya sama-sama aja konsepnya. Kita lihat ke warna biru lagi. Nah, kita lihat garis singgung di titik B ya. Garis singgungnya. Ya, jadi yang menyinggung si kurvanya ini ya. Nah, kalau ini, nah ini kan garis singgungnya ya. Nah, yang didapatkan adalah yang sebelah sini. Ini adalah theta B. Nah, sedangkan ini ya, untuk theta BA, jadi B terhadap A, yaitu theta B dikurangi theta A. Kayak gitu. Nah, maksudnya kurang nih gimana? Nah, theta B, ya misalkan anggaplah ini si theta B 30 derajat gitu ya, 30 derajat. Nah, kan ini bentuknya kayak gini ya, ini theta B. Sedangkan theta A tuh kayak gini bentuknya. Ini theta A. Nah, kalau misalnya theta A itu ke bawah arahnya, berarti ini negatif. Misalkan negatif 30 derajat. Ya, ini misalnya aja ya, 30 derajat. Jadi, theta B dikurangi theta A jadinya gimana? Jadi penjumlahan kan? Jadi 30 derajat ditambah 30 derajat. Nah, jadinya kayak gini nih. Atau 60 derajat ya. Jadinya gini. Nah, ini theta B, ini theta A. Gitu. Jadi penjumlahannya. Atau bisa sederhana saja kita, oh ya ini tetap digambar ya. Secara vektor ini merupakan sudut bukaan yang dilihat dari titik temu kedua garis singgung. Nah, ini nih. Ini adalah theta B kayak gitu. Jadi kita gambarin dari garis elastiknya ini, kita gambarin dua garis singgung ya, di titik A dan di titik B. Nah, dia akan ketemu di suatu titik ya. Nah, sudut bukaannya itu merupakan sudut B dikurangi sudut A. Gitu. Sederhana ya. Ini gambar ini nih, sama aja. Gambar ini. Jadi sudut BA ini merupakan sudut bukaan dari titik temu garis singgung antara titik A dan titik B. Seperti itu. Nah, itu ini dulu ya, dipahami dulu. Untuk menentukan bagaimana cara menentukan sudutnya.
Nah, terus ada istilah lain yaitu T atau statis momen luas M per EI. Nah, kita lihat nih di sini. Jadi untuk T itu maksudnya apa? TAB misalnya ya. Jadi T itu sebenarnya itu adalah jarak dari titik A sampai ini nih. Sampai si garis singgung pada titik B. Kita balik lagi ke sini aja biar lebih jelas. Nah, kalau misalnya ini ekstrim banget ya kalau gambar yang saya gambarin ini terlalu ekstrim. Nah, TA, nah, jadi dari titik garis elastiknya ini sampai bawah, nah, dari sini sampai sini itu adalah TAB. Ini nih, TAB. Jadi benar-benar dari garis elastiknya sampai garis singgungnya gitu. Tegak lurus itu teh Pak. Bu, ya diambil garis lurus aja dari dari ini nih, dari sini, pokoknya dari titik A sampai ke bawah. Nah, itu adalah TA-nya. Gitu. Nah, ini merupakan suatu jurus untuk kita pengen tahu. Nah, misalnya dari sini sampai sini, displacement-nya gimana gitu kan. Ya udah tinggal ini dikurangi ini gitu ya. Nah, nantilah kita masuk ke contoh soal ya. Pokoknya pahami aja dulu T. Gimana cara nyari T-nya. Jadi itu merupakan perpanjangan dari titik A sampai garis singgung yang dimiliki si B. Itu adalah TAB. Nah, ini kan bisa kelihatan ini harus di zoom dulu biar jelas kalau gambar di sini. Nih lihat ya, ini titik, oh ini ceritanya titik B-nya agak-agak tengah sama titik A-nya juga agak-agak tengah. Kita ambil garis singgung, nah ini tan B atau garis singgungnya ya. Berarti kita tahu TAB merupakan titik A sampai garis singgungnya tadi. Nah, itu jaraknya merupakan TAB. Nah, cara menghitungnya itu merupakan luasnya ini ya. Luasnya, luas semua nih. Udah luas dikali dengan jarak sentroidnya terhadap A. Nah, dikali dengan ini nih. Jadi luas dikali dengan ini. Gitu. Langsung aja ke contoh, bingung kalau misalnya teori-teori doang. Oke, ini misalnya contoh yang sederhana ya. Jadi ini merupakan contoh sebuah batang yang dibebani dengan M0. Jadi bebannya itu merupakan momen di sini. Nah, ini kan jadinya bakal melendut kayak gini ya, si batangnya nih. Jadi akan melengkung ke arah bawah. Nah, ini ceritanya kita mau ngegambarin diagram momennya. Ya, singkat cerita diagram momennya kayak gini. Mau dibuktiin nggak? Singkat cerita, dapatlah diagram momennya seperti ini nih. Kalau mau dibuktiin ya boleh. Boleh Gambar Pak. dulu DBW-nya. Nah, di sini ada M0 ya. Ini titik B, dia di titik B ini karena dia ada roller berarti muncul gaya reaksi ya. Aduh. Nah, saya ubah warnanya. Bentar. Ada reaksi di sini di titik B. Anggaplah ini ya B, Y. Nah, terus nah ini di titik A sebenarnya ada reaksi di sumbu X dan juga ada reaksi di sumbu Y. Ini ada AY dan juga ada AX. Nah, karena di sumbu X itu nggak ada ya, nggak ada gaya aksi, ya udah kita abaikan aja. Nah, kita lihat nih.
Sebenarnya di titik A juga dia karena cuma ada momen ya di situ ya. Dia nggak bakal muncul sih. Tapi ya kita tulisin aja lah. Dibuktikan. Sebenarnya ini di AY itu nggak bakal muncul gaya, tapi kita buktikan. Nah, karena dia di sini muncul BY, kita perhitungkan dulu BY-nya berapa. Jadi menggunakan sigma F disumbung Y sama dengan 0 sama sigma momen. Misalnya di titik A sama dengan 0. Ini AX udah 0 ya, karena dia tidak ada aksi di sumbu X. Berarti tinggal kita ngurusin sumbu Y-nya aja. Nah, kita mulai dulu dari sigma momen supaya lebih gampang. Kalau di sigma Y dia nggak dapat BY dan nggak dapat BA. Terakhir aja di sigma Y. Nah, sigma momen di titik A sama dengan 0. Dia udah ada M0 dengan arah yang searah jarum jam. Berarti minus M0. Nah, otomatis di titik A dia nggak muncul ya. Nggak muncul momen karena kita menganggap titik A sebagai pusat rotasi. Berarti titik B nih yang dia atau BY ini yang menghasilkan momen. Nah, BY arahnya ke atas, berarti akan memunculkan momen yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Berarti plus BY dikali, nah jaraknya total dari sini sampai sini berapa? L per 2 ditambah L per 2 berapa? Dikali L ya, sama dengan 0. Berarti M0 itu sama dengan BY dikali L. Atau yang kita cari BY-nya ya. Kebalik. Berarti BY dikali L sama dengan M0. Berarti BY sama dengan M0 per L. Nah, terus AY-nya gimana? Sigma F disumbu Y sama dengan 0. Oh ya, kita masih gambarin dia ke atas. Berarti ini AY plus BY sama dengan 0. AY plus M0 per L sama dengan 0. Berarti AY-nya berapa? Minus M0 per L. Oh, ternyata ada. AY-nya itu ada ya. Dan nilainya berkebalikan daripada BY. Ini harusnya arahnya ke bawah. Nah, setelah mendapatkan nilai gaya reaksi, lalu kita lakukan sectioning. Karena di sini nggak ada halangan, berarti cuma satu section ya. Dia berlaku dari 0 sampai berlaku dari 0 sampai L. Section yang pertama. Nah, kita gambarin. Di sini ada AY. Nah, karena AY itu nilainya negatif, berarti berlawanan dari yang kita asumsikan. Nah, ini rekonstruksi DBB sebenarnya. Jadi karena negatif, kita langsung aja AY-nya itu digambar ke bawah dengan nilai M0 per L. Gitu ya. Dan terus dia ada M0 di sini. Nah, tentunya dia akan muncul V dan juga M ya. Nah, yang kita cari ini nih, grafik M. Ya, tentunya kita langsung tahu ya, sigma F disumbu Y sama dengan 0, berarti V min M0 per L min V sama dengan 0. Berarti V-nya sama dengan minus M0 per L. Terus sigma momen di titik O. Ini titik O ya. Sigma momen di titik O sama dengan 0. Nah, di situ ada M0 yang arahnya itu sudah searah jarum jam, berarti ada ini beda ya. Ini MO titik O, terus ini ada M0 beda nih.
Dua istilah yang berbeda. Ini M0 negatif dia. Terus ada juga M0 per L dikali jaraknya ya. Nah, ini M0 per L dia akan memutarkan berlawanan arah jarum jam. Berarti plus M0 per L dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu X. Gitu. Dan ini ada M yang pengen kita cari tahu. Berarti M sama dengan geser semua ke kanan. M0 dikurangi M0 per L dikali X. Nah, baru kita gambarin grafik M-nya. Nah, ini L ya. Kita masukin nih X-nya, pertama masukin 0. Berarti kalau misalnya X-nya dimasukin 0, berarti ya ini tinggal masukin ini 0. Tinggal ini kan. Awalnya ini M 0 gitu. Terus masukin X-nya itu L. Masukin L, coret sama yang ini. Berarti M0 per F minus M0. Berarti di sini ya. Nah, ini garisnya. Kebukti ya, sama ya. Nah, gitu. Sama kan? Tuh. Tinggal dibagi EI, tapi bentuknya sama. Pasti sama. Gitu, ini untuk mencari grafik momennya. Lihat ya, ini M sama dengan M0 dikurangi M0 per L dikali X. Nah, kita masukin X-nya itu 0, berarti ini sama dengan M0. Terus masukin X-nya ketika L, itu ya dimasukin L per L, jadi 1 ya. M0 dikurangi M0, berarti ini 0. Tinggal tarik garis lurus. Nah, udah dapat nilai M-nya di situ. Apa maksudnya kita dapat grafik momennya di sini. Dan ini adalah grafik momennya sama ya. Nah, di sini nih penurunannya. Kalau misalnya kita pengen tahu berapakah landutan yang terjadi di titik C. Nah, dia kan melandut kayak gini. Aduh, enggak rapi. Ya, anggaplah begitu ya. Nah, ini nih kita pengen tahu nih VC berapa gitu. Nah, inilah penurunannya. Gimana caranya kita bisa dapat VC? Kita zoom. Nah, coba dilihat nih. Kita lihat garis yang berwarna biru ini merupakan garis elastik ya, yang berwarna biru ini. Dan yang kita pengen cari tahu itu adalah delta C ini nih, segitiga C nih ya. Nih, bagian sini nih yang kita pengen cari tahu. Gimana caranya? Nah, dengan mengelaborasikan informasi-informasi yang kita punya. Yang pertama itu adalah TAB nih. Ini penting nih, TAB. Kenapa penting? Coba kita lihat. Kita ini ya, bikin garis yang menyinggung di titik B sampai pada A. Nah, berarti dapat TAB ya. Jadi bentuknya kayak segitiga nih, kalian bayangin. Nah, jadinya bentuknya kayak segitiga gini kan. Nah, terus kita karena itu segitiga dan ini adalah proporsional, pasti kita kalau udah tahu TAB bisa tahu juga ini nih. TCB ini namanya ya, karena dari bukan TCB. Ya pokoknya inilah. Dari sini sampai sini kita tahu nih. Bisa tahu gimana caranya. Ya tinggal proporsional aja ya. Proporsional itu gampang. Nanti ada perhitungannya setelah ini. Intinya kalau kita tahu TAB, kita juga bisa tahu. Anggaplah ini apa ya? Nah, ini dia disebutnya theta aksen di sini. Nah, terus kan kita pengennya cuma pengen tahu dari sini sampai sini doang nih. Si delta C-nya ya. Ya udah berarti tadi nih anggaplah ya
delta aksen ya, dikurangi ini nih sisanya. Nah, sisanya itu merupakan TCB. Kok bisa TCB? Kita lihat nih. Kita lihat lagi. Jadi sisanya yang di bawah itu adalah TCB karena itu merupakan dari titik elastik si titik C sampai bawah. Bawah itu adalah garis singgung si titik B. Nah, ini adalah TCB. Nah, ya udah berarti kita bisa tahu berapakah VC-nya ya, atau di sini istilahnya itu adalah delta C. Nah, kayak gini. Gitu. Kita ketahuan nih. Jadi delta C itu merupakan TAB per 2. Nah, karena ini setengahnya ya, ini L per 2, ini per L per 2 karena proporsional, berarti ini si delta aksen ini itu merupakan setengah dari ini nih, si TAB. Karena ini proporsional ya, ini setengah. Merupakan setengah dari TAB. Ini baterainya kayaknya mau habis. TAB gitu. Nah, ya udah tinggal kita cari TAB-nya berapa, TCB-nya berapa gitu kan. Gimana sampai sini ngerti nggak? Ini harus ngerti dulu nih sebelum kita lanjut. Kalau bingung langsung tanya. Halo, halo. Halo, halo. Ini masih ada nggak mahasiswanya? Ada Pak, Bingung nggak? sedikit bingung juga. Bingungnya sebelah mana? Dihapus lagi deh. Nah, ingat-ingat ya. Yang kita cari itu ini nih. Dari sini sampai sini. Istilahnya delta C. Oke, saya ulangi lagi ini jelasinnya biar lebih mantap. Oke ya. Ini sampai sini ngerti kan? Ini yang kita cari nih. Kan kita pengen tahu tuh di tengahnya itu segimana sih ngelendut seberapa besar. Berarti ini nih yang kita cari. Si delta C ini nih dari atas sampai garis elastiknya. Oke, sampai situ jelas? Jelas Pak. Nah, gimana caranya? Nah, sederhananya delta C ini merupakan selisih antara, aduh nggak bisa nulis kalau di zoom, selisih antara panjang dari atas sampai sini, jelas, dikurangi dari sini sampai sini, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya Pak, terlihat Pak. Ya, jelas ya. Jadi selisih antara ini, nah ini istilahnya adalah delta aksen, dikurangi ini adalah TCB gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena itu yang bisa kita cari gitu kan. Nah, dari kalau misalnya kita ambil garis singgung di titik B ya ini nih dapat garis ini nih. Nah, dari sini kita elaborasi. Nah, kita lihatnya kurva elastik ya yang warna biru. Nah, di titik C kita dapat ini nih. Jarak dari sini sampai sini. Namanya TCB. Informasi ini penting. Terus di titik A kita dapat, nih kan dari kurva elastiknya ya, kita dapat TAB. Informasi ini juga penting untuk mengetahui berapa besar si delta aksen ini. Ya kan? Karena ini segitiga, nah sederhananya gini lah. Nah ini kan kita udah tahu, anggaplah ini X, ini itu A gitu kan. Kan kita bisa tahu, kalau misalnya ini setengah L, ini setengah L, kita bisa langsung aja berarti X itu sama dengan 2 dikali A. Sebangunan itu sederhana. Bingung nggak? Nah ini nih, A-nya ini yang si delta aksen ini nih. Oke, X itu adalah TAB-nya. Gimana, jelas nggak sampai sini? Halo? Bingung?
Hei, hei, hei. Ini gimana? Ini diam aja tuh ngerti atau bingung? Sudah, Pak. Deden Jelas, udah, Pak, yang jelas. lain gimana? Yang lain oke nih. Oke, kalau oke kita lanjut. Jadi, delta aksennya itu merupakan ya ini ya, delta aksennya itu merupakan setengah dari TAB gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu delta C, ya udah berarti delta aksen dikurangi TCB gitu doang kan. Sampai sini gimana? Ini finalnya nih. Dari slide ini finalnya ini nih. Biar sampai ngerti sampai sini. Kalau misalnya belum ngerti, ya kita jangan pindah slide dulu. Nanti bingung kalau pindah slide. Oke ya, ini udah clear? Sok, sambil diresapi, sambil dihayati. Halo, halo, gimana? Lanjut, Pak. Oke ya, lanjut. Nah, karena yang kita cari utamanya yang ini, ya udah berarti tinggal pakai ini nih, sama aja ya. Kita cari TAB-nya berapa, TCB-nya berapa. Nah, ini kan ininya ya grafiknya nih. Kalau misalnya AB, TAB itu sama dengan luas segitiga AB ya. Total luas segitiga total dikali sentroidnya. Nah, sentroid untuk segitiga tuh masih ingat nggak kalian? Misalnya ini, sentroidnya ada di sini. Berarti kan ini sepertiganya ya, sepertiga. Misalkan ini tinggi, sepertiga dikali tinggi. Masih ingat ya? Untuk segitiga. Berarti ini luas segitiga dikali sepertiga dikali L. Karena dari A sampai B itu kan L. Nah, sedangkan T kan yang satu AB, yang satu CB ya. Ini sama dengan luas segitiga, tapi luas segitiganya cuma segitiga yang ini ya. Segitiga yang ini kalau CB. Ya ini anggaplah luas segitiga AB, yang ini luas segitiga CB. Dikali, nah, sepertiga dari ini nih. Dari sini sampai sini. Ini kan L per 2. Kalau dikali sepertiga lagi jadinya L per 6 ya. Berarti ini 1/6 L gitu. Gimana? Jelas gak? Nih, bayangin segitiga yang pertama. Oke, ini segitiga yang pertama. Nah, sentroidnya kan ada di sini nih. Ya, nah ada di sinilah anggap. Ini merupakan 1/3 dari panjang keseluruhan atau dari panjang L gitu. Oke, jelas sampai sini. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Itu untuk TAB ya. Ini untuk TAB. Jadi luasnya dikali dengan 1/3 dikali L. Nah, sedangkan untuk yang TCB, kita segitiganya nggak yang besar lagi, tapi yang kecil. Nah, yang CB nih. Kelihatan ya, TCB nih. Nah, anggaplah di sini si sentroidnya. Berarti ini sama dengan 1/3 dikali panjang segitiga CB. Panjang segitiga CB kan cuma dari sini sampai sini kan?
Ya kan? Ini merupakan L per 2. Berarti ini adalah L per 1/6. 6 gitu. Hmm. Ini. Itu TCB. Sekarang kita lihat luasnya tuh berapa? Luas segitiga AB berapa tuh? Nah, dari sini sampai sini L. Terus ini tingginya M0 per EI. Berarti luasnya gimana? Setengah alas dikali tinggi. Berarti setengah alasnya itu adalah L kan? Dikali tingginya M0 per EI. Dikali 1 per 3L. Nah, sedangkan TCB, lihat luasnya. Kan dari sini sampai sini. Setengah alas. Berarti setengah alasnya berapa? L per 2. Dikali tingginya M0 per 2 EI. Kayak gitu. Dikali 1 per 6L. Nah, jadi yang ini berapa nih? 1 per 6 ya. 1 per 6 M0 dikali L kuadrat per E. Sedangkan yang ini berapa? 2 berarti 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Dikali 6, 8 kali 6? 48 ya. 1 per 48 M0 L kuadrat per E. Coba kita lihatnya, yang di sini nih, sama kan? Ini sama. Dan langsung nih, yang kita pengen cari tahu itu adalah delta C. Delta C tadi balik lagi, rumus yang ini. TAB-nya dibagi 2, dikurangi TCB. Nah, ini yang dibagi 2 dikurangi TCB. Ya udah, berarti inilah nilainya gitu ya, arahnya ke bawah. Gitu. Ini adalah metode luas area momen ya. Nah, nanti di ujian itu bisa jadi kalian disuruh menggunakan metode integrasi, bisa jadi disuruh menggunakan metode yang ini, atau kalian boleh pakai yang manapun, jadi terserah. Kalau misalnya kalian hitung, itu pasti sama, nggak mungkin beda. Nggak mungkin beda. Hasilnya pasti sama, baik itu menggunakan metode integrasi, ataupun menggunakan metode luas area momen, kayak gitu. Pasti sama. Oke? Oke nggak? Oke, Pak. Kita coba mengerjakan soal yang tadi menggunakan cara ini ya. Soalnya yang tadi sama. Nah, yang mana tadi? Nah, yang ini ya. Kita coba yang mengerjakan soal yang ini, tapi menggunakan metode luas area momen. Pindah lagi kita ke MS Note. Nah, coba. Karena kita udah dapat diagram momennya, ya udah kita tinggal pakai aja ya. Tinggal pakai. Kita copy. Metode luas area grafik momen. Nah, pertanyaannya masih sama. Berapakah defleksi pada atau displacement pada titik B ya?
Nah, di titik ini nih, berapa? Apakah sama-sama 18 mm? Kita lihat. Nah, rumusnya tadi M sama dengan 2000 X minus 6000 Newton meter. Oke, jadi sebelum ke sini kita tentukan dulu formulanya. Formulanya didapatkan dari kurva elastik yang kita punya. Nah, anggaplah kurva elastiknya kan batangnya kayak gini ya. Nah, anggaplah kurva elastiknya itu sebentar. Kurva elastiknya seperti ini nih. Ini jelek banget sih. Ya, anggaplah seperti ini. Nah, dari sini yang pengen kita cari tahu itu kan ini titik A, ini titik B. Kita gambarin lagi, ini warna apa ya? Warna hijau deh. Nah, ini adalah garis normalnya ya. Nah, yang pengen kita cari tahu itu adalah jarak dari garis normal ini sampai sini kan. Nah, ini namanya adalah TBA. Jadi TB terhadap A. Seperti itu. Oke, sampai sini. Nah, ini adalah yang kita pengen cari tahu atau TBA. Nah, kita tarik. Nah, ini untuk garis A, ya untuk titik A, dia titik singgungnya lurus karena dia adalah jepit. Nah, sedangkan ini titik B, ini bukan TBA, ini adalah VA, VB yang pengen kita cari tahu. Nah, ini garis merahnya ini merupakan garis singgung si titik A ya. Karena dia lurus, ya pasti lurus aja. Nah, sedangkan garis singgung di titik B, aduh susah juga ya, garis lurus. Lah, pas di garis malah nggak keluar. Nah, begitulah ya. Sebentar, untuk mencari VB ini VB ini kayaknya nggak bisa pakai metode ini deh. Jadi informasinya ini nggak bisa ada yang bermanfaat supaya kita bisa mencari VB. Enggak, benar. Jadi ini dari garis singgung A terhadap titik B. Nah, titik B-nya itu kita bandingkan dengan garis elastiknya. Nah, berarti ini VB ini itu sama dengan TBA. Jadi langsung aja cari TBA-nya berapa gitu. Jadi nih garis elastiknya tadi saya bingung tuh karena terhadap garis normal. Jadi TBA ini terhadap garis elastik ya. Nah, jadi terhadap garis elastik
Terus, nah ini kebetulan garis singgungnya itu sama dengan garis normal karena dia masih lurus kan. Nah, jadi ini si VB-nya ini merupakan sama tuh TBA. Nah, kita lihat TBA. Berarti TBA sama dengan, kita lihat garisnya ya, luas segitiganya, luas segitiga dikali dengan, nah sentroidnya, sentroidnya berarti 1/3 dikali panjang total, L total gitu ya. L total. Ya udah, kita lihat luas segitiganya berapa. Nah, ini dibagi dengan M doang ya. Nah, ini M per E dikali I. Nah, luas segitiganya berarti setengah dikali alas. Berarti ini juga per EI ya. Setengah dikali alas, ini alasnya, ini tingginya. Setengah dikali alasnya itu minus 6.000 ya. Minus 6.000 per EI setengah dikali alas kali tinggi. Tingginya itu 3 ya, 3 meter. Nah, terus ini dikalikan dengan 1/3 sentroidnya tadi kan. L totalnya itu 3. Berarti ini coret-coret 1 gitu ya. Nah, tinggal kita masukin nih setengah dikali minus 6.000 dibagi EI. E-nya itu adalah 10 pangkat 10 GPA ya. Berarti 10 pangkat, langsung aja ya, 10 pangkat 10. Yang ini 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini dikali 3. Nah, coba nih berapa. Coret-coret, ini berapa? 3 ya. Nah, ini minus, ini coret-coret, ini jadi minus 6. Nah, ini 3 dikali 3, 9 dikali, oh bukan minus 6, ini 6. Coret, ini dibagi 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini jadi minus 0,009. Kenapa beda dikit ya? Sebentar, kayaknya ada yang salah menulis. Ini ada salah ngitung kayaknya. Ini meter atau minus 9 mm. Bedanya beda setengahnya ya. Kalau ini minus 18, yang ini minus 9. Ini pasti ada yang salah ngitung. Coba kita lihat. Luas segitiga itu setengah dikali alas, alasnya minus 6.000 per EI, dikali tinggi, tingginya 3, oke. Sentroidnya 1/3 dikali 3, oke. Perhitungan atau ada yang salahnya di sebelah sini, sebentar. Ini harusnya sama, jadi entah itu minus 9 atau minus 18, harusnya sama. 1000/3 pangkat 2, 9. Oke. Ini butuh waktu kayaknya untuk ngerunut kalau dari awal. Tapi secara teoritis ini harusnya sama ya. Jadi defleksi di titik B ini harusnya sama menggunakan metode integrasi ataupun luas area.
pasti ini ada salah perhitungan. Alas dikali tinggi. Iya, 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 iya. Ini nih, jadi yang kesalahannya itu di sini. Jadi, kita kan ini TBA. Nah, jadi kita harus menghitung si panjangnya itu terhadap sentroidnya itu terhadap titik B, bukan terhadap titik A. Nah, jadi ini bukan 1/3, tapi 2/3. Nah, perbedaannya di sini nih. Jadi ini 18. Nah, ini juga sama, ini 18. Jadi ini 18 mm kayak gitu. Kenapa? Beda ya sama yang tadi. Jadi kan karena ini itu adalah acuannya dari titik B. Acuannya titik B. Nah, kalau misalnya acuannya titik B, berarti kita menghitung sentroidnya juga bukan dari titik A. Ini kan titik A. Ini titik B. Kita juga harus menghitungnya itu acuannya titik B. Jadi dari sini ke sini. Bukan 1/3, tapinya 2/3 meter. Nah, ya, kayak gitu tuh. Jadi pasti sama. Nah, harus teliti nih. Jadi membaca grafik dan juga luasnya ini ya, lebih teliti untuk metode luas integrasi. Nah, kesalahannya Itu Pak belum ya. dicoret. Kenapa? Si rumusnya belum dicoret jadi 2/3. Di rumus mana? Oh iya ya. Ini yang TAB. Sip. Nah, gitu. Jadi lihat acuannya ya. Saya baru karena acuannya ini adalah titik B, yang ditanyakan titik B acuannya. Berarti perhitungan sentroidnya juga bukan dari titik A, tapi dari titik B gitu. Ya harus teliti ya kalau misalnya pakai metode ini. Sama juga sih integrasi juga harus teliti. Ya ini hitungan matematika kalau integrasi, kalau ini ya tinggal lihat grafik, terus cari luasnya dan juga cari sentroidnya. Ya hati-hati ya karena saya juga terjebak. Lihat acuannya. Acuannya apakah terhadap titik B atau titik A. Karena ini yang ditanya titik B, berarti acuannya adalah titik B untuk mencari sentroid. Beda ya kalau misalnya tadi kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, TAB kan yang jadi acuannya itu adalah titik A-nya ya. Titik A yang menjadi acuan. Nah, kalau yang tadi TBA bukan TAB. Jadi titik B yang menjadi acuan. Kalau ini titik A menjadi acuan karena kita pengen cari tahu terhadap titik A gitu. T terhadap titik A. Sama juga yang ini tadi ya. Nah, ini TAB karena kita pengen cari tahu yang acuannya terhadap A. Berarti nyari sentroidnya juga terhadap A. Terus TCB. Ya, acuannya terhadap C. Nyari sentroidnya juga terhadap C. Nah, kita lihat di sini ya, tadi. Nah, untuk mencari tahu ya TAB berarti terhadap ini ya, terhadap titik A. Terus kalau mencari tahu TCB ini terhadap titik C gitu tadi. Itu penting, acuannya terhadap mana gitu ya. Kalau misalnya TBC, nah jadi titik B yang jadi acuan, jadi dari sini ke sini. Kalau misalnya kita mau nyari TBC gitu, bukan TCB. Gitu. Oke ya, nanti insya Allah minggu depan tuh libur nggak ya? Enggak ya? Jadi minggu depan kita gali lagi lebih dalam dengan contoh-contoh soal yang lain.
Ya untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.